Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Akbar Mudhara Arifin sekapuk yang kami muliakan, alhamdulillah saat ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita kitab Al-Hikam yang dikarang oleh beliau Ibnu Atha As-Sakandari dan disarahi, dijelaskan oleh As-Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini. Syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa li walidayya amin. Kita ulas yang kemarin terakhir ya, karena belum tuntas. La ya'dhumid dzanbu 'indaka 'azamatan tasudduka an husnil dhanni billah. Janganlah besarnya dosa yang ada pada dirimu itu kau rasakan begitu besarnya sehingga justru menghalangimu dari berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melakukan dosa kemudian dia merasa betul punya dosa itu begitu besarnya di dalam perasaannya, tetapi perasaan punya dosa yang besar ini justru disikapi dengan persepsi yang salah, menganggap tidak mungkin Allah bisa mengampuninya, sehingga dia tidak berhusnudzon kepada Allah, tidak berbaik sangka kepada Allah. Akhirnya ya malah tidak melakukan taubat karena dia sudah merasa terlanjur memiliki dosa yang demikian banyak dan menganggap pintu rahmat daripada Allah itu sudah tertutup baginya. Nah, ini di sini diulas di sini berarti memberi penegasan pelajaran kepada kita semua. Kita ini harus punya perlakuan atau sikap yang tepat terhadap apa yang sudah kita lakukan, terutama terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ini bukan berarti apa ya? Orang punya dosa kemudian tenang dibiarkan apa adanya begitu. Tetapi bagaimana asar atau pengaruh daripada dosa yang dilakukan itu harapannya mestinya bisa menimbulkan taubat. Dosanya ini bisa menimbulkan jiwa taubat kepada dirinya. Mestinya kan begitu. Makanya Ibnu Mas'ud itu bilang, orang beriman itu kalau memandang dosa itu ibarat ada gunung di atasnya yang mau jatuh menimpa dirinya, maka betapa
yang bersangkutan itu takutnya sehingga harus menyelamatkan diri, minta ampun bagaimana supaya tidak jadi tertimpa oleh gunung itu. Tapi orang munafik sebaliknya, perasaannya terhadap dosa itu ibarat hanya lalat yang menempel di hidungnya, yang sewaktu-waktu bisa diceblek ya, kemudian hilang begitu saja. Nah, inilah, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan sampai memutus harapan kita terhadap rahmat Allah. Ini kata kuncinya di sini ya. Ini kan relevan dengan cerita yang diterangkan di hadis sahih ya, Imam Muslim. Dulu ada orang yang pernah berdosa membunuh 99 orang. Wah, ini luar biasa ini. Preman luar biasa ini, membunuh orang sampai 99 orang. Akhirnya timbul perasaan ingin tobat, barangkali masih bisa. Kemudian dia ingin konsultasi, silaturahim begitu, ingin menemui orang yang dianggap alim di lingkungannya, di sekitarnya situ, tanya-tanya orang. Diberi petunjuk ada seorang rohib, mungkin beliau itu yang bisa memberikan pencerahan seputar keadaan sampean datangi. Kemudian orang ini bilang, menghaturkan keadaannya seperti itu, bagaimana Pak Rohib, kira-kira taubat saya ini apakah masih bisa saya lakukan, bisa diterima? Ternyata Rohib ini jawabannya, waduh luar biasa sampai ini sudah 99 segala ono bandingi sampai ini, kayaknya nggak bisa taubat sampai diterima ini. Karena jawabannya kurang memuaskan, ternyata orang itu dibunuh sekalian jadi genap 100. Nah, kemudian dia masih resah, ingin apakah keadaannya seperti ini bisa terselesaikan, mencari lagi orang yang dianggap alim. Maka ditunjukkan kepada seseorang yang alim lagi. Kemudian disampaikan keadaannya, dijawab oleh orang alim yang kedua ini, siapa yang sanggup menolak taubatnya hamba yang minta ampun kepada Allah? Diterima asalkan sampean benar-benar taubat. Maka lega hatinya ini. Oleh karena itu sampean saya arahkan ya, monggo sampean temui masyarakat kampung X di sana, sampean ke sana ibadah di sana, jangan pulang-pulang, karena di sana sampean akan ketemu dengan masyarakat yang baik yang beribadah kepada Allah. Kalau sampean pulang kotor lagi karena kampung sampean orangnya jelek. Nah, akhirnya orang ini menurut, pergi. Tapi ternyata di tengah perjalanan menuju kampung X yang disarankan oleh orang alim ini, orang ini meninggal dunia. Maka berselisih faham malaikat ini, satu malaikat rahmat, yang satu malaikat adab. Malaikat rahmat, wah orang ini ahli kebaikan ini karena dia berangkat menuju tobat ini. Katanya yang malaikat adab, dia belum terbukti, belum punya kebaikan sama sekali. Mana apa selama ini wong belum sampai kepada yang dituju, belum ibadah, baru proses, baru OTW. Maka datanglah malaikat yang ketiga yang memberikan keputusan atas wahyu dari Allah, suruh mengukur posisi dia meninggal itu antara menuju ke tempat tujuan dengan asal daerah tujuan ini lebih jauh mana. Ternyata lebih dekat ke tempat tujuan. Maka kemudian digolongkan, dicatat sebagai orang yang ahli kebaikan. Nah, ini seperti ini. Jadi kita jangan sampai putus asa. Nah, tadi yang jawab juga begitu, memvonis seakan-akan Allah begitu sempitnya. Nah, ternyata kalau memang seorang hamba itu mengadu kepadanya dengan begitu tulus, begitu mendalam jiwanya ingin taubat, merasa menyesal dan kemudian tidak akan mengulang perbuatannya, itu tertanam betul jiwa taubatnya yang seperti itu. Lah ini sudah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima, digolongkan termasuk orang-orang yang ahli kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di surat Az-Zumar ayat 53 kan juga ditegaskan di sana. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas dalam dirinya, yang banyak melakukan dosa-dosa, janganlah kamu merasa putus dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masya Allah, pas seperti ini. Maka kita dilarang bersuudzon kepada Allah. Kita harus justru husnudzon. Bahkan Allah itu akan mengikuti saja apa sangkaan hambanya ini kepada dirinya, ya. Makanya Rasulullah itu 3 hari sebelum beliau wafat itu salah satu wasiat ini, ya, yang disampaikan di dalam hadisnya ini, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah mati di antara kamu ini kecuali sudah memiliki persangkaan yang baik kepada Allah azza wa jalla. Nah, kepada Allah ini punya persangkaan yang baik. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Dalam redaksi yang lain, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Saya itu, ini kata Allah, adalah tergantung terhadap persangkaan hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya ketika dia berdoa minta kepadaku, atau saya akan selalu menemaninya bersamanya ketika dia menyebutku, mengingatku. Jadi ketika seseorang itu berdoa yang berarti punya perasaan hajat, butuh, rendah, dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memohon kepada Allah, atau ketika seseorang itu berzikir, mengingat keagungan Allah, mengingat kekuasaan Allah, mengingat kebesaran Allah, kemudian dia ingat dirinya yang lemah, yang kurang, seperti itu, nah maka Allah akan mendampinginya, Allah akan menolongnya, Allah akan terus mencurahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi jangan sampai anggapan dosa yang begitu besar ini sampai memutus persepsi kita, ya, untuk tidak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tentu jangan kalau gitu ngawur delurung sik wae engko sementing mari ngono terus sadar, tidak seperti ini. Ini kan proses alami. Ketika seseorang pada mulanya terjerembab kepada kehidupan yang seperti itu, maka tetap jangan sampai salah paham. Karena justru salah persepsi kepada dosa ini nilainya justru malah lebih jelek daripada dosa itu sendiri. Di sini ada beberapa sikap, ya, yang justru karena sikap ini menunjukkan persepsi yang keliru, malah dia lebih jelek daripada dosa itu sendiri. Ya, yang nomor 1 itu tadi, menganggap besarnya dosa sehingga seakan-akan dia tertutup dari rahmatnya Allah. Ini sikap yang salah, yang lebih jelek daripada dosanya itu sendiri, karena dia kemudian punya sikap yang keliru, punya persepsi yang keliru kepada Allah atas dosa yang dilakukannya, menganggap Allah kemudian tidak mengampuninya. Yang kedua, orang yang meremehkan dosa. Dosa paling kok njaluk sepuro, dosa maneh dosa, ngremehno. Sikap meremehkan, membuat enteng untuk melakukan dosa-dosa ini juga jelek, lebih jelek daripada dosanya itu sendiri, karena dia punya sikap yang salah kepada dosa, meremehkan dosa. Atau yang kedua, ndelurung, kata orang Jawa, sengaja terus-terusan, ya, ini memperkuat tadi dengan ngremehno, akhirnya biasa dosa lagi, ya, sedikit-sedikit terjerumus dosa lagi, biasa begitu ndelurung saja, sudah salah, tidak ada upaya bagaimana perbaikan, dilakukan lagi kesalahan-kesalahan lagi. Ndelurungnya orang kepada dosa ini satu sikap yang lebih jelek daripada dosanya itu sendiri. Sebab kalau dia tidak punya sikap ndelurung, dosa itu akan selesai. Tapi karena kalau melekat kepada ndelurungnya seseorang, ya akhirnya nggak selesai-selesai. Kemudian terang-terangan di dalam berdosa. Loh, wong dosa kok tambah wani mentang-mentang ngetok-ngetokno.
gak ini iso nek aku ngene iki. Tapi dalam dosa, bangga dengan dosanya, malah menunjukkan lah ini sikap yang salah kepada dosa. Sikap yang seperti ini lebih jelek daripada dosanya itu sendiri. Nglakoni elek kok malah terang-terangan terus bangga. Nah, kemudian yang terakhir, kendel nglakoni dosa. Berani. Nah, jadi ini ya memperkuat yang tadi. Yang delurung, kendel, terang-terangan. Ini sikap-sikap yang salah. Dosa dikendeli wis biasa, tenang aja. Nah, tidak seperti itu ya. Artinya kalau kita ini terlanjur sudah melakukan dosa-dosa seperti itu, mari kita arahnya itu malah bisa taubat gitu loh. Nah, taubat itu kan bisa kita lakukan kalau kita masih yakin, kita percaya dengan kekuasaan Allah, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya persepsi yang benar, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya tadi sebenarnya, fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karomihi dan bahu. Karena sesungguhnya orang yang mengetahui kedudukan Tuhannya, maka dosa itu bisa menjadi kecil ketika dihadapkan dengan luasnya kemurahan Allah terhadap dosa-dosanya manusia. Berarti orang yang suudzon kepada Allah itu sebenarnya kan karena kurangnya pemahaman terhadap bagaimana sebenarnya kedudukan Allah terhadap hambanya, sikap Allah yang sebenar-benarnya kepada hambanya seperti apa. Dia belum mengerti bahwa Allah sebenarnya adalah Ghafurur Rahim tadi. Allah itu maha mengampuni, Allah itu maha penyayang, maha belas kasihan. Maka seseorang yang mengetahui kedudukan Allah yang seperti itu, dia yakin dengan anugerah Allah yang masih terbuka kepada siapapun yang ingin merebut anugerah itu, maka tiada dosa besar itu semuanya akan bisa kecil, bisa menjadi bahkan hilang kalau dihadapkan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kecil semuanya ini karena yakin akan diampuni oleh Allah, gitu loh. Tapi ini nggih mboten balik niku wau maneh wis nek ngono dosa wae terus mari ngono sadar, mboten ngoten. Ini kan proses alami ketika orang itu melakukan dosa begitu, harus kemudian memiliki kesadaran yang benar atas anugerah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya menjadi kecil itu dalam pandangan Allah, dosa-dosa itu kemudian diampuni. Jadi dosa itu bisa menjadi kecil kalau kita tahu atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni, akan menyayangi kepada orang-orang yang minta kasih sayang kepadanya. La saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Tidak bisa dianggap kecil suatu dosa itu atau apapun jika kita atau kamu itu dihadapkan dengan keadilan Allah, dan sebaliknya tidak bisa dianggap besar kalau kita ini, kamu ini dihadapkan kepada keanugerahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini dihadapi dengan sifat keadilan Allah, nggak bisa berkutik, pasti akan ketemu kesalahan kita ini. Kalau dihadapi dengan keadilan Allah, pasti akan ketemu. Dosa ini pasti akan ada. Sekecil apapun kesalahan akan tampak kalau kita ini dihadapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita sholat disuruh suci dari hadas, dari najis, ya kan? Kalau kemudian kita dihadapi dengan keadilan Allah terkait dengan kesucian kita saja, apa wis bener sarung kita, baju kita, celana dalam kita
apapun yang kita pakai sajadah kita benar-benar itu sudah suci. Kalau kemudian Allah menegakkan keadilan tentang kesucian saja, satu aspek saja yang kita lakukan ini, untuk menilai apa yang kita lakukan, nah yakin akan ditemukan gak nyucuk salah. Sampean ternyata najis, sampean gak kroso sampean gak ngerti lah, akan seperti itu. Kalau dihadapi dengan keadilan Allah yang maha teliti, yang maha waspada, yang jelimet sekecil apapun tahu kalau itu yang akan diberlakukan oleh Allah, kekuasaan keadilannya, kemampuannya yang seperti itu diberlakukan untuk mendeteksi, untuk mengaudit keadaan kita, pasti akan diketemukan dosa-dosa itu. Tetapi dosa besar apapun kalau dihadapi dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, maka tiada artinya, tiada dosa itu kemudian besar. Kenapa? Ya karena dihadapkan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni dan seterusnya tadi. Maka di sini kita ini harapannya apa? Bisa punya keseimbangan. Istilahnya itu antara khauf dan rojak, kita ini harus seimbang. Kita ini harus punya jiwa khauf, takut kalau kita diperlakukan dengan keadilan Allah, maka akan ketemu sekecil apapun dosa akan kelihatan kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita harus punya perasaan takut seperti itu. Ya Allah, jangan sampai aku panjenengan perlakukan dengan keadilan panjenengan, tamtu kula niki kathah kelirune. Harapannya bisa menimbulkan seperti itu. Takut. Tapi kemudian harus seimbang pula jiwa rojaknya, jiwa harapannya. Ya Allah, saya sudah terlanjur seperti ini. Ya Allah, minta ampun, saya mohon maaf. Ya Allah, saya taubat. Maka orang yang mampu menghadirkan jiwa rojak, harapan yang besar kepada Allah seperti itu, dikaitkan dengan qaul yang sebelumnya tadi, karena memahami kedudukan Tuhannya, arafa rabbahu, mengetahui kedudukan atau sifat kasih sayang daripada Tuhannya yang akan memberikan ampunan kepada orang yang minta ampun kepadanya. Maka dosa-dosa besar itu akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan kemurahannya, dengan ampunannya. Tetapi Allah akan bersikap menentukan seperti itu ya sangat bergantung kepada sikap hambanya itu sendiri, bagaimana kejiwaannya. Apakah memang dia benar-benar punya jiwa rojak mengharapkan itu kepada Allah? Apakah benar-benar dia punya jiwa takut itu kepada Allah? Kalau tidak punya jiwa takut juga akhirnya sembrono. Ya, sembrono. Kalau tidak seimbang hanya menghadapi semuanya ini paling nanti diampuni oleh Allah, nanti dia akan sembrono, delewer, akhirnya sering terjerumus. Maka harus seimbang, jiwa takut dihidupkan, jangan sampai dia ini terjerumus kepada laku-laku yang jelek yang menyebabkan Allah nanti memberlakukan keadilannya sehingga dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tidak ada dosa itu sekecil apapun kalau dihadapi dengan keadilan Allah pasti akan ketahuan, akan diperhitungkan. Dan juga tidak ada dosa sebesar apapun kalau dihadapkan dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi, la amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang kita itu tidak memiliki atas, merasa tidak memiliki atas amal itu, tidak menyaksikan atas amal itu, dan kita menganggap rendah wujudnya,
amal itu pada diri kita. Amal yang potensial untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kita itu mengaku tidak bisa melakukan itu kecuali semata-mata atas pertolongan Allah. Gitu loh maksudnya. Ini tidak boleh ujub. Amalnya orang ujub rentan sekali untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal sekali lagi yang harapannya akan diterima oleh Allah adalah amal yang seseorang itu mengaku tidak bisa melakukan amal itu kecuali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini penegasan dari makna hauqala itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya untuk melakukan ibadah atau wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menghindari kemaksiatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang akan diterima oleh Allah itu amal yang begitu. Yang orang melakukan amal itu kemudian tidak merasa aku loh sudah beramal. Dia mantap dengan amalnya, merasa dia bisa melakukan amal itu. Lupa bahwa dia bisa melakukan amal itu hakikatnya adalah karena dirahmati oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya jiwa mau menjalankan yang baik dan menghindari yang jelek. Nah, orang kalau ngamal kemudian merasa betul bisa beramal itu dalam naungan pertolongan Allah, ini tandanya amal orang ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menganggap masih jelek amalnya itu. Ya Allah, hanya ini yang bisa kami persembahkan. Amalan kami yang masih banyak kekurangan, mungkin masih kurang adab ya Allah tata cara ibadah saya kepada panjenengan. Jadi amal-amal yang sudah dilakukan itu justru dirasakan, diakuinya sebagai amal yang masih penuh kecacatan, yang masih kurang. Dia tidak menganggap bahwa amalnya itu sudah expert, sudah baik, sudah sempurna. Kalau orang menganggap amalnya itu sudah baik, lah ini justru rentan untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi ditolak kalau punya perasaan seperti itu. Tetapi kalau ya Allah hanya ini yang bisa kami berikan ya Allah, nah amalnya orang yang bisa kayak begini ini yang akan justru benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan lagi kita ini ya, sekali lagi kepada rahmatnya Allah sehingga kita bisa melakukan sesuatu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini sangat benci kepada jiwa-jiwa yang cacat, yang salah persepsi, yang salah pandang terutama kepada Allah. Kemudian dia ujub. Ujub itu kan menganggap ajaib, menganggap nggawokno awake dhewe. Itu ujub, itu kan ujub. Merasa ajaib, merasa hebat, merasa bangga dirinya, sehingga kemudian dia tidak menyaksikan munculnya amal itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetapi atas kekuatannya, atas kemampuannya, atas disiplinnya mungkin, dan kemudian dia mengaku amalnya sudah demikian sempurnanya. Nah, ini alamat justru akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan mengajari kita kalau beramal itu sembarangan. Tetap kita ketika beramal ini berusaha semaksimal mungkin amal kita perbaiki. Kita tuli-tuli, jere wong Jawa dituli-tuli, dihati-hati. Wudu ya diperbaiki, ibadah ya ditata, diatur, bagaimana diusahakan yang terbaik. Tapi setelah itu semua dilakukan, kita tetap harus punya jiwa bahwa apa yang kita telah persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ini adalah masih remeh, masih jelek. Nah, orang beramal yang disertai dengan perasaan yang seperti ini, insya Allah amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi dikatakan la amala arjalil qabul min amalin yaghibu angka syuhuduhu. Gaib dari dirimu tentang kenyataannya amal itu. Artinya kamu menganggap itu adalah semata-mata pertolongan Allah, itulah yang akan diterima. Wa yuhtaqaru indaka wujuduhu, dan kau menganggap hina, menganggap rendah wujudnya amal itu dalam pandangan dirimu.
Ma'asyiral hadirin yang kami muliakan, itulah ya. Sampai dulu juga gitu di sebuah hadis yang panjang juga, soalnya kan diceritakan ada orang sudah beribadah 500 tahun. Masya Allah, ibadah 500 tahun di sebuah puncak gunung di suatu pulau terpencil. Pulau ini jauh dari daratan yang lain, ya, jauh sekali, 4000 farsakh, ya, jauh sekali. Nah, hidup seseorang yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun, diberi rezeki oleh Allah, di situ ada mata air, kemudian ada buahan delima, sehingga dia itu setiap sore gitu menjelang malam turun ke lembah untuk minum air dari mata airnya, kemudian memakan buah delimanya, kemudian kembali lagi bermunajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa, ya Allah, jangan sampai Engkau matikan aku ya Allah kecuali sedang beribadah sujud kepadamu ya Allah. Dan nanti setelah kematianku jangan sampai ada yang memakannya, yang menyentuhnya atas pertolonganmu sampai hari kebangkitan. Jasadnya dia minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jasad yang bosok dan lain-lain. Itu selalu berdoa seperti itu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampailah kepada masa ketika orang ini hendak diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku, karena rahmatku. Allah matur seperti itu. Nah, si fulan ini malah karena amalku, wahai Allah. Allah bilang lagi, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Gusti, karena amalku, karena ten amalku lo. Rumangsa wis tau ngamal 500 tahun, selalu seperti itu. Nah, malaikat, kalau gitu sekarang tolong sampean teliti, sampean bandingno kenikmatan sing wis tau tak paringno karo hambaku iki, karo nilai ini ibadah 500 tahun sing wis dilakoni. Maka dihitunglah oleh malaikat itu nikmat mata yang bisa melihat. Bagaimana mahalnya nilai mata kita yang bisa berfungsi dengan normal. Kita ini kan baru tahu harganya mata itu ketika sakit mata. Entek obat piro wae nek sega beresno. Betapa mahalnya agar kita bisa melihat dengan jelas, dengan baik. Betapa mahalnya. Jadi kita ini baru tahu mahalnya sehat, mahalnya normal itu ketika tidak normal atau ketika sakit. Nah, sudah umpama diperhitungkan harganya, orang bisa melihat ini berapa selama 500 tahun ini, orang bisa melihat ini harganya berapa kalau dikalkulasi dikaitkan dengan penebusan orang sakit mata yang tidak bisa melihat sekian lama. Katakan orang nggak bisa bernafas saja, butuh oksigen sekian lama, ketemu berapa harganya. Terus kamu ibadah seandainya ini dianggap seperti orang bekerja, yang bekerja boro kan, tingkat kepayahannya berapa lama waktunya, seandainya dikalkulasi, diukur, dibandingkan dengan nilai uang tertentu, ketemu nominal tertentu. Wes, ya Allah, ternyata masih tinggi nilainya mata yang bisa melihat itu daripada nilai ibadah dia selama 500 tahun. Kalau begitu malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam neraka, ke dalam nerakaku. Lalu dia menangis, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena rahmatmu ya Allah. Akhirnya dia mengakui. Ternyata kalau ini memperkuat kaul yang tadi, hikmah yang tadi, kalau dihadapi dengan keadilan Allah, tidak ada yang nggak ketemu kesalahan kita ini, sekecil apapun akan nampak. Lu gak rumongso ternyata duwe nikmat sehat, yamono yamini regane larang kaya kuniku, hanya karena dia bisa beribadah, sudah kemudian mengklaim itu karena ibadahnya, lupa dengan kasih sayang Allah, lupa dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, akhirnya hambanya dipanggil, wahai hambaku, engkau ada hidup di dunia ini karena siapa? Atas kasih sayang sampean ya Allah. Betul, kamu bisa hidup di atas gunung sekian lama
Karena apa? Karena kasih sayang panjenengan ya Allah. Kamu bisa menikmati rezeki yang ada di situ, bisa minum airnya, bisa makan buah-buahannya, sehingga kamu bisa berlangsung hidup sampai sekarang. Karena siapa? Karena Allah, karena pertolongan panjenengan. Lah itu baru satu nikmat mata, padahal onderdilmu yang lain belum ditotal. Bagaimana harganya telingamu yang normal, bagaimana harganya rasa, ya, lidah kita yang bisa merasakan, hidung kita yang bisa mencium sesuatu. Itu belum dikalkulasi, baru hanya mata saja sudah salah, sudah kalah dengan perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semata-mata manusia ini bisa masuk surga pun bukan karena amal, ya, bukan karena amal kita. Oleh karena itu jangan mengandalkan amal itu tadi seperti itu. Nah, justru orang yang kemudian membesarkan kesadarannya akan rendahnya amal yang dia lakukan, dan apa yang dia bisa lakukan itu semata-mata atas anugerah dan pertolongan Allah, inilah orang yang akan ditolong oleh Allah, yang akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan manusiawi, ya, kita sendiri itu loh, kalau menghadapi orang yang nggak punya perasaan itu kan mangkel kita ini. Kita orang yang sering mungkin kita bantu, kemudian orang ini nggak punya perasaan begitu kepada kita, biasa begitu, manusiawi kita kan mangkel, kan seperti itu, ya. Kok tidak ada pengertian, kok tidak ada pemahaman dia bisa seperti itu selama ini? Kan mestinya juga atas bantuan si fulan, atas bantuan si dia, itu nggak punya. Lah, kita saja secara kemanusiaan itu sering marah, mangkel, dongkol dengan sikap-sikap orang yang seperti itu. Kan apa salah punya perasaan? Tapi mungkin kalau kita itu ditendang begitu, ya marah kita ditendang begitu, tapi bisa lah sebentar, insya Allah akan sadar, kemudian kita ini memaafkan. Tapi kalau kita menghadapi orang yang punya persepsi yang salah, mental sikap yang salah kepada kita, itu yang kadang repot. Kita anggap melekat itu, ya, gak ngerti belasar itu, gak paham lah, itu akhirnya menyimpan di dalam batin. Maka inilah sebenarnya hidup kita ini, ma'asyiral hadirin, ini terpulang kepada bagaimana kita ini belajar memiliki sikap batin yang benar, sikap batin yang benar. Inilah yang sering saya sampaikan sebagai ilmul hal itu di sini, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban yang kita hadapi. Kalau kita sholat sehari 5 kali, ya, ada durasi waktunya. Apalagi kalau puasa setahun sekali, haji malah seumur hidup sekali. Tetapi kita tidak boleh lengah, ya. Dalam setiap menit-menit kita ini sebenarnya ada kewajiban. Kita jangan sampai punya perasaan yang salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berat sekali, yang repot. Tapi harus kita belajar. Masya Allah, kita ini tawadhu sekali dengan kitab seperti ini belajar kita ini, ya Allah, diingatkan. Kok ada orang sampai memberikan qaul semacam ini kan karena proses perjalanan rohani yang pernah dialaminya, bagaimana kejiwaannya menghadapi persoalan-persoalan itu sudah dilakukan, kemudian ditulis pengalamannya itu. Ini memberikan perhatian, ya, memberikan kesan kepada kita semua, ya, agar itu memiliki sikap yang benar setiap saat. Kita ini kemudian sikap kita lupa kepada Allah salah, seakan-akan kalau sholat yang enggak benar saja itu kesalahan, kalau enggak ngerti caranya sesuai syarat rukun, ya itu memang juga salah. Tetapi ada yang lebih penting lagi adalah kesalahan jiwa, sikap kita, perasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sering mengabaikan, kita tidak percaya kepada pertolongannya, percaya kepada kekuatannya. Masya Allah, itu Allah tidak suka kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, itulah karena ini watak-wataknya setan ini, orang-orang yang sombong, ya, setan disuruh sujud kepada Adam, nggak mau karena sombong jiwanya inilah. Akhirnya dia kan berarti gak ngestokno perintah Gusti Allah karena sifatnya, jiwanya yang penyakitan, yang salah seperti itu. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah,
Ya mudah-mudahan dengan kajian seperti ini membimbing jiwa kita, ya membimbing perilaku kita di dalam menjalani kehidupan ini di atas dasar prinsip-prinsip agama. Kita diingatkan supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita ini mengabaikan kekuatan kita, tetapi menghadirkan kesadaran dan keyakinan atas pertolongan Allah, atas bimbingan Allah, sehingga kita bisa beramal. Dan kita harus mengakui bahwa amal kita ini masih belepotan, masih banyak kekurangan, karena kalau diteliti betul oleh Allah Subhanahu wa taala tentu masih banyak kekurangan. Maka kita merasa apa yang kita lakukan, kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ini masih kecil, masih remeh. Nah, dengan harapan kedepannya ini akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan, insya Allah. Kalau seperti ini keadaan jiwa mental kula saha panjenengan, insya Allah akan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau amal ini diterima tentu akan diberikan pembalasan yang lebih baik, ya, akan diberikan rahmat tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, saya kira demikian ya kajian kita. Ini satu tema, makanya saya rangkai terus ya, yang saling terkait ya, yang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi dosa dan amal kita ini secara benar, sehingga kita diperlakukan dengan benar pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jika kebaikan adalah semata-mata atas anugerah pertolongan Allah, dan atau kalau ada kesalahan itu adalah semata-mata karena kekurangan dan kesalahan pribadi saya, pribadi kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan disertai dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.